Kita perlu lanjut minggu lalu. Yang menjaganjang itu. Ranjangnya perlu dijaga ya. Ya, saya sudah beli papan Oh gitu. supaya kita bisa bikin ranjang baru ya. Perkawinan tidak mudah. Ya. Ibrani 13 ayat 4 berkata, kita harus menjaga tempat tidur supaya tidak cemar. Bagaimana caranya supaya hubungan ini bisa menjadi baik, ranjangnya tidak cemar, tempat tidur ini bicara tentang kudusnya hidup perkawinan. Sehingga perkawinan itu bisa bertahan sampai hari ini. Masih ingat enggak? Sejak semula ketika seseorang itu menjadi satu, Tuhan bilang keduanya telanjang manusia itu. Nah kalau dia telanjang, mereka tidak malu, hanya boleh suami istri. Jadi saya tidak bisa telanjang di depan semua orang yang lain. Itu orang gila kalau orang semua. Kalau telanjang di depan orang lain kan itu gila tuh namanya. Berarti kalau mama telanjang di depan orang lain juga gila juga. Iya dong. Jadi memang tidak boleh. Apapun yang terjadi kita harus menjaga. Oke. Tapi telanjang ini artinya selain telanjang secara hurufiah, letter luck, tapi telanjang dalam artian apa lagi ya? Jadi telanjang ini tidak ada yang disembunyikan. Terbuka. Semua terbuka. Tapi memang kadang-kadang pasangan belum siap dengan keterbukaan. Jadi perlu perlahan-lahan disiapkan. Bagaimana membangun komunikasi yang baik. Itu menghasilkan juga bagaimana kemudian ranjang menjadi baik. Ketika komunikasi baik, cinta baik, perasaan menjadi baik, cara mengungkapkan segala sesuatunya itu menjadi indah. Jadi indah ya. Ranjangnya Dan juga jadi beraneka warna. Menjadi nyambung juga ya. Satu dengan yang lain ya. Betul sekali. Karena memang kalau urusan ranjang ini banyak orang sih membicarakan hal ini katanya tabu sih. Memang pada umumnya ketika kita bicara tentang ranjang ini orang tidak suka. Tetapi orang tidak membicarakan tetapi melakukannya. Lebih baik kita membicarakannya supaya kita hati-hati dan tidak melakukan yang buruk. Betul. Jadi kalau mama menjaganya gimana? Supaya aman ranjangnya. Ya tetap setia ya. Dan kita satu dengan yang lain saling menjaga, saling setia. Dan kita masih pernah membicarakan ya bahwa kesetiaan itu bisa dijaga selama kita setia kepada Tuhan. Ya. Jadi suami istri itu lambangnya Kristus dengan gereja atau jemaat. Keintiman Kristus dengan jemaat dilambangkan keintiman suami dan istri. Makanya ada itu Kidung Agung yang mengatakan rahasia ini besar. Ya, rahasia ini besar yang dimaksudkan adalah Kristus dengan jemaat. Itu Tuhan berbicara jelas di dalam kitab Efesus supaya kita betul-betul mengerti perkara ini. Nah, supaya kita bisa menjaga dengan baik, kita harus tahu bahwa persekutuan manusia menjadi satu, antara dua menjadi satu dalam persetubuhan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah keturunan ilahi di situ. Betul. Tapi Pak sebelum ke persetubuhan kita perlu tahu juga bahwa tindakan penyatuan itu kan ada 3 macam ya Pak ya. Kemarin sudah pernah kita singgung ya di edisi-edisi yang sebelumnya, yaitu penyatuan roh yaitu melalui doa bersama, kemudian penyatuan jiwa. Melalui diskusi, tukar pikiran, dan sekarang penyatuan tubuh. Ya, artinya perasaan, pikiran, kemauan kehendak disatukan jadi satu.
tapi juga hati disatukan. Baru kemudian menyatukan tubuh ini. Jadi ini kayak puncak ya sebenarnya. Jadi penyatuan tubuh itu adalah ekspresi puncak ekspresi seorang suami kepada istrinya. Puncak ekspresi cinta kasih. Nah, itu yang tepat. Suami kepada istri, demikian juga sebaliknya kepada suaminya. Puncak ekspresi cinta kasih seorang istri kepada suaminya. Suami, jadi harus dua-duanya ya? Ya, kalau tidak dua-duanya berarti tidak intim. Betul. Itu berarti perkosaan. Kalau nah itu bahaya sekali. Vulgar banget ngomongnya Pak, perkosaan. Ya, artinya tidak bisa itu kemauan sepihak dari seorang laki-laki kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Adam dan Hawa disatukan, keduanya menjadi satu daging. Demikian juga kita sebagai suami istri disatukan ini. Ya, jadi sejak kita diberkati ya dalam pernikahan di depan Tuhan dan juga di depan jemaat, kita udah disatukan Tuhan. Tapi dalam prakteknya harus ada namanya tindakan penyatuan tadi itu ya. Ya. Kalau enggak ya memang kita nggak bisa bersatu karena apa ya? Kita kan memang dua pribadi yang menjadi satu, nggak gampang ya kan. Jadi melalui tahap-tahap tadi penyatuan roh, penyatuan jiwa dan juga penyatuan tubuh yang hari ini kita mau bahas ya. Ya, artinya gini, suami istri itu tidak bisa to the point langsung saja. Apanya itu? Tadi penyatuan tubuh tidak bisa. Oh gitu. Maksudnya melalui persekutuan jadi rohnya itu dibangun dulu. Betul. Supaya ada chemistry hatinya ini dijaga supaya satu hati. Jadi kalau hati, roh udah nyatu, kemudian jiwanya nyatu. Ya, pikirannya nyatu. Yang itu gampang ya? Perasaannya nyatu. Jangan cepet-cepet lah. Cepet-cepet ke sana. Tadi saya cepet-cepet nggak boleh. Sekarang kamu cepet-cepet bagaimana ini? Iya, ini bahasa. Ya. Ini perlu pelan-pelan. Nggak boleh cepet-cepet. Oh Kalau gitu ya, nggak bisa cepet-cepet ya. Pecah nanti. Harus pelan-pelan. Bahaya. Gitu ya. Yo sih kadang-kadang maunya cepet-cepet. Itu sebabnya semua butuh waktu. Laki-laki bisa cepat, perempuan nggak bisa. Apanya? Menginginkan dengan cepat dan langsung bertindak dengan cepat. Oh gitu ya. Tetapi perempuan tidak bisa secepat itu. Katanya orang kalau dalam hubungan kayak gitu, perempuan tuh seperti mesin diesel, iya kan? Mama tahu mesin diesel kah? Katanya sih aku dengernya gitu. Katanya nih lama-lama panas. Jadi ini gak boleh katanya, harus ada penelitian. Gitu ya. Loh kan aku dengernya gitu, gak bisa langsung cas gitu ya. Jadi mesin diesel itu perlu pelan-pelan. Betul. Itu sebabnya suami istri juga perlu pelan-pelan. Gitu artinya dimulai dari saat bangun pagi, bagaimana menyenangkan pasangan. Melayani. Jadi itu kemesraannya harus mulai dari bangun pagi ya. Sepanjang hari. Supaya ada penyatuan hati tadi. Berdoa bersama. Bisa merasakan indahnya. Mengucap syukur bersama. Ada pujian, ada pertolongan. Jadi keinginannya bisa disatukan. Nah itu yang sering kali jadi masalah. Karena tadi itu yang sukanya maunya malam-malam tuh the point aja. Bukan. Itu. Selesai. Itu bahaya banget ya. Tapi untungnya saya gak pernah begitu toh. Gak pernah sih ya. Kalau kayak gitu terus kemudian yang perempuan biasanya gini, aduh sorry ya aku ada tamu. Oh gitu ya. Pak RT kah apa siapa RT? Tamunya datang terus gak pulang-pulang. Jadi ini memang harus pelan-pelan, harus dipelajari. Betul. Nah banyak suami istri ini tidak belajar. Saya dulu juga tidak berpikir seperti itu. Tapi setelah diajari, baca buku, orang datang bicara, baru memahami. Ternyata memang tidak mudah. Karena orang sudah punya pikiran-pikiran, keinginan-keinginan yang kadang-kadang ketika tidak dituruti bisa marah. Ya betul.
Dan ini kan sebenarnya kan hubungan ini ya yang dimaksudkan ini kan adalah satu seni ya sebenarnya. Betul. Keindahan yang dianugerahkan Tuhan buat sepasang suami istri yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi berarti kalau keindahan harusnya dinikmati dong. Betul. Bener gak? Sebenarnya sama seperti Kristus dengan jemaat. Kristus itu tidak pernah memaksa masuk dalam kehidupan kita. Kecuali kita mengundangnya, mengizinkannya, Gitu ya. memberi kesempatan kepada. Mari masuk ya. Ya. Mari masuk. Jadi keintiman itu kan digambarkan ketika kita berdoa. Tuh. Masuk kamar, kunci pintu, hanya berdua. Tidak boleh ada yang lain ya. Itu penggambaran yang sangat jelas. Ya. Dan kalau kita melakukan yang satu ini ya itu harus benar-benar dengan segenap hati kan. Segenap hati, Segenap jiwa dan segenap kekuatan. segenap kekuatan. Kenapa? Karena ya kan firman Tuhan bilang apapun yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tidak boleh hanya sekedar kewajiban. Nah betul, kalau sekedar kewajiban itu berat kan? Namanya kewajiban itu pasti berat. Ya. Saya dengar ini, dengar ya. Dengar siapa tuh? Ada burung terbang bicara, rumput yang goyang bicara. Katanya ada gedebok pisang. Batang es. Oh gitu ya? Batang. Untung saya tidak pernah ketemu gedebok pisang ya. Gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik berarti. Nah, jadi tadi dengan segenap hati seperti itu Tuhan berarti ini memang sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Betul. Nah, banyak orang tidak menganggap itu kudus. Jadi satu kali pernah loh yang ada yang konseling sama saya loh. Dia bilang begini, Bu, masa pas kayak gitu kita ajak doa dia marah mah. Jangan dicampur adukkan ini dengan rohani-rohani. Loh, maksudnya gimana itu? Kau pernah nggak denger kayak gitu? Saya bilang memang loh, tidak mudah ngubah konsep ini bahwa Tuhan itu ada di semua Tuhan tempat, hadir ya. Dia hadir, Dia ikut membentuk tuh. di kandungan ibu dari saat pembentukan semua sebenarnya sih dipersiapkan dengan luar biasa. Tuhan hadir di sana karena Dia yang menyatukan kita, bukan yang lain. Tuh. Allah memberkati mereka dan mereka berkembang biak. Kalau Tuhan hadir berarti kita memang harus benar-benar apa ya menghormati kehadiran Tuhan di ranjang kita ya. Itu adalah ibadah. Betul. Sebenarnya itu adalah ibadah pelayanan kita menggambarkan Kristus dengan jemaat. Jadi kalau kita harus menghayati ya, Ya. hubungan antara Kristus dan jemaat. Ya berarti kalau sekali lagi kalau tadi segenap hati berarti harus benar-benar tertuju ya. Ya, Jadi tidak nggak boleh boleh- ada pikiran lain, Benar. tidak Nggak boleh kemana-mana, Jangan tidak boleh sampai- membayangkan orang lain. Wah. Jangan-jangan bahaya pernah tuh ya. membayangkan orang lain. Pernah nggak ya? Nggak pernah lah. Ah, Nggak pernah. mantap berarti. Ya, Saya jadi, pernah kan tidak ya? Nggak, yuk. Kalian juga tidak pernah. Tuhan luar biasa ya. Jadi kalau nggak pernah bayangin yang lain, kemudian juga nggak boleh tubuhnya di situ tapi pikirannya kemana-mana, itu akan ganggu juga kan? Semua. Itu sebabnya banyak pasangan menjadi hambar, menjadi tidak menyenangkan, bahwa itu semata-mata hanya kewajiban saja dilakukan Kewajiban hubungan itu sangat memberatkan Itu sebabnya hubungan suami istri tidak harmonis, tidak menyenangkan, dan kemudian jenuh. jenuh. Dan akhirnya kita jadi saudara. Jadi Adik, adik kakak kok, ya. Kak? Iya kak. Pada kita diberkati, kita ditetapkan untuk menikah itu sepanjang umur, bukan kemudian tua menjadi adik kakak ya. Nah itu. Karena kan untuk apa lagi so tua kan gitu kan banyak kan orangnya. Nanti kalau kita tua nggak boleh kayak gitu ya. Jadi Kita so tua kan belum sih? saya masih muda. Oh masih muda ya. Ini masih Berapa? 25 tahun. Berapa tahun menikah maksudnya? jadi artinya begini. Saya tidak berkuasa atas tubuh saya. Itu mama yang berkuasa. Demikian juga sebaliknya. Saya berkuasa atas tubuh. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh nolak sembarangan. Tidak boleh. Nggak boleh paksa sembarangan. Tidak boleh.
mengasihi tubuhmu seperti saya mengasihi tubuh saya. Ya, betul. Demikian juga. Itu sebabnya tidak boleh juga ini ranjang ini tidak berdiri sendiri. Itu ya. Maksudnya apa tuh? Artinya begini, ketika mama melayani saya bukan hanya di ranjang tetapi Dalam di meja makan, dalam kehidupan sehari-hari dalam ya. kehidupan sehari-hari. Betul. Dengan segenap hati enggak. Saya juga tidak boleh menginginkan itu hanya di situ. Tapi menginginkan dalam segenap hidup saya, dalam semua hal. Ini tidak mudah, ini perlu berlatih, perlu belajar, menghayati. Sehingga mengerti kudusnya perkawinan itu memang mesti dijaga dengan baik. Dan ya kan, sekali lagi masing-masing kita punya peran, ya kan? Punya peran untuk menjaga, enggak kamu lah. Tidak bisa menuntut sekali lagi ya satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak boleh menghadirkan satpam untuk menjaga kita ya. Iya. Hubungan perkawinan bukan urusan Dijaga satpam. berdua. Bukan urusan yang lain, bukan urusan Pak Pendeta, urusan kita berdua. Suami istri mesti menghargai. Kalau tujuannya sudah melenceng, kita bicara lagi, duduk lagi. Ada apa, di mana? Tadi bicara soal duduk, banyak orang sekali lagi ya, pasangan-pasangan nggak mau atau apa ya namanya segan atau tadi itu tabu untuk membicarakan hal itu. Jadi ya udahlah ngalir aja dilakukan kayak gitu. Nggak pernah maumu apa sih dan mauku apa sih, nggak bicara gitu loh. Jadi ini bukan orang lain lah. Kita kan dulu juga begitu. Susah juga berbicara seperti ini terus Kalau terang. bicara sedikit langsung tersinggung, Ya, marah, ngambek. maunya kayak. apa? Kita harus belajar terbuka. Ini latihan buat kita harus tetap melatih berbicara terus terang. Buat pasangan-pasangan yang lain juga harus terus membicarakannya secara terbuka. Karena komunikasi itu harus terus dibangun. Ya. Karena itu dasar dari pernikahan. Tapi juga seks ini harus dibicarakan secara terbuka, jujur. Kalau tidak ini mengganggu semua, ini dasar pernikahan. Ya karena itu kan salah satu hal penting ya, Ya. salah satu faktor penting untuk menjaga keharmonisan, keawetan ya dalam sebuah pernikahan ya. Jadi hal ini nggak boleh diabaikan. sekali Termasuk lagi. satu lagi, Apa itu? uang. Apa lagi? Artinya gini, kan pasangan itu ingin pasangannya kelihatan cantik, kelihatan ganteng, tapi enggak mau merawat, membiayai. Hanya lihat bintang film, aduh cantiknya dia. Kalau mau istri cantik ya dibiayai. Kalau mau suami jadi ganteng juga ya dibiayai. Ya. Jadi jangan hanya menuntut saja Gitu ya. supaya jadi sempurna, tetapi gini kita loh, tidak mau gini berkorban. loh, kan kebanyakan kan gini ya, dulu waktu pas jatuh cinta kan kelihatan cantik banget. Lama-lama ketika itu istrinya udah mulai hamil, melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dilihatnya udah kurang cantik lagi gitu. Terus kemudian ngelirik yang lain. Saya lihat mama lebih cantik sekarang gitu ya daripada malahan sebelum. ya. Itu berarti yang bener. Berarti bener progresnya harus naik dong, itu yang Artinya bener. gini, kita harus selalu membangun cinta itu Betul. supaya di mata kita ini, di matamu, di mataku. Di matamu ada aku. Nah, jangan sampai tidak ada, kalau sudah tidak ada lagi, mata kita bisa jelalatan kemana-mana. Jadi harus dijaga juga ya, bukan hanya sekedar pasang kacamata kuda, yang nggak bisa kesana kemari. Ya saya tidak mau jadi kuda. Gak mau kuda. Tapi memang kita harus saling menjaga juga, penampilan itu menentukan ya. Ya. Nah kebanyakan orang penampilan kalau di luar, kalau mau pergi cantik, ganteng. Kalau di rumah pakai kolor, pakai daster gitu ya. Itu kan tidak memberikan pemandangan yang indah gitu di dalam rumah. Gini. Itu gimana Gini, tuh? kalau mama mau kita ada kondangan, resepsi misalnya. Mama mau tampil cantik enggak? Ya iya dong. Mama kalau di rumah mau tampil cantik juga enggak? Iyalah
selama ini sudah gitu toh. Oh sudah begitu kah? Berarti mata saya tidak salah. Berarti sudah pas. Sudah pas ya. Jangan sampai di rumah pakai daster, Iya. di rumah ini kelombrot, bau-bau, rusak semua suasana. Kalau papa terlalu rapi sih. Masa di rumah pakai celana panjang, terus sekali-sekali aku pengen juga pakai celana pendek gitu Pak. Saya sekarang udah pakai celana pendek. Terus. Ini sebenarnya hari ini mau celana pendek juga. Sekarang aja baru bisa keluar bajunya. Dulu bajunya selalu masuk, bahkan tidur aja. Tidur aja pakai trending dimasukkan. Aduh nggak ada seksi-seksinya leh. Dulu. Jangan menghina begitulah. Iya, kayak gitu kan dulu. Bener Gitu nggak? Gitu kah? Rapi banget dan lurus seperti tadi. Itu berarti ciri-ciri orang yang jujur, lurus ke depan. Setia ya. Setia. Tidak tengok kanan, tengok kiri. Sekali-sekali saja. Oke, jadi gimana penampilan tadi itu? Jadi Perlu dijaga ya. perlu dijaga karena Cantik itu nggak harus mahal. ya cantik tidak harus mahal. Tampan nggak harus mahal. Ya, Yang penting bersih, harum, ya kan? saling menyukakan, Saling ada mensuka. pujian. Ada tips harum gimana? Supaya badannya tidak bau gimana? Mulutnya. Jangan lupa Apa itu? kencur segini Kencur. dimakan. Itu anak-anak muda nggak suka, nggak enak katanya. Itu kalau sekali, kalau berkali-kali sudah kebiasaan. Jadi enak ya. Daripada bau badan tidak enak, jangan lupa kencur. Murah meriah. Itu resep leluhur. Ya, itu resep nenek moyang kita. Itu Gitu mama ya. yang ngajari ya dulu. Jangan Aku lupa dari beluntas nenek juga leluhur. bisa. Iya. Banyak juga yang lain-lain. Daripada kalau kita udah bau, ya kan keringatan, kemudian kita semprot, spray sana sini, campur dong ya kan. Jadi kita kembali kepada fokusnya Oke, tadi. oke. Menjaga ranjang tadi. Tempat tidur kita mesti tidak boleh cemar, Tidak boleh cemar. mesti kudus. Bukan hanya di situ tetapi di luar. Dalam kehidupan Ya, sehari-hari. pikiran kita mesti tertuju kepada Tuhan sehingga pasangan kita tetap setia kepada pasangan kita. Ya. Masih ada lagi ya? Apa lagi ya? Masih banyak sebenarnya. Cobakah digali-gali begitu. Mungkin tidak ada teh di sini jadi kita kurang Itu lancar. sih udah biasanya. Bagaimana? Kalau saya cerita-cerita gitu ya sama temen. Kalau saya sih nggak pernah ceritain papa sih. Oh gitu, mana? Kalau cerita-cerita gitu biasanya kan, aduh begitu sudah mulai punya anak, biasanya mereka males. Males apa? Males lagi berhubungan dengan suami kayak gitu. Oh, mungkin karena anaknya bangun-bangun atau apa. Kayaknya mereka nggak ada gairah. Oh gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Jadi begini, gairah atau tidak bergairah Itu kan bisa diciptakan ya. bisa diciptakan dan gairah itu dari Tuhan. Jadi kita harus berdoa meminta itu gairah Gitu ya. dari Tuhan. Karena yang mendatangkan ini dari Tuhan dan dibangun dengan saling memuji, Saling mencintai. saling menginginkan Saling satu sama mengekspresikan. Iya. Tapi juga harus dijaga semuanya. Terus apa itu namanya kalau, nah tadi semakin tua harusnya semakin mesra. Kalau kita udah mesra nggak belum sih? Itu orang lain yang bisa Oh menilai. gitu ya. Menurut aku sih udah mesra. Gitu ya. Saya kelihatannya semakin romantis. Ya. Wish gitu ya. Iya sih memang benar. Karena anak-anak pada pergi, kalau Kita kita tidak semakin mesra, Tinggal berdua, kita kesepian. gak ada yang diurus lagi. Semua akan berpisah. Tapi kita akan semakin dekat, semakin menyatu satu dengan yang lain. Dan jadinya kayak pacaran lagi. Bukan kayak pacaran lagi. Kenapa? Pacaran itu harus terus menerus. Oh gitu ya. Terus Jadi ada menerus ya. beberapa orang berkata begini, itu mantan pacar saya. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita ini pacaran, Pacaran terus. Jadi pernikahan itu pacaran sepanjang masa gitu ya? pacaran sepanjang hidup. Artinya pacaran dalam artian tuh mesra kan orang pacaran itu gitu atau gimana Pacaran ini bukan hanya sekedar mesra, tapi juga menjadi teman yang sih? baik, Menjadi sahabat, sahabat yang mau baik, dengar. yang mau dengar. Sedikit kesandung, kenapa? Tidak Tidak ada perubahan. Ya. Gitu ya. Kita sekali-sekali sendiri berdua. Ini kan harus Ada- dibangun terus menerus ya. Ada waktu berdua ya.
Kalau kita waktu berdua terus. Jadi memang harus diciptakan, tergantung. Kita senang atau tidak, tergantung aja ya. Jadi kembali kepada fokus tadi, mari kita belajar bersama-sama supaya ranjang itu tetap kudus, tetap kemuliaan Tuhan ada di sana. Betul. Dan tetap menjadi sesuatu yang indah. Ya, sesuatu yang indah dengan saling membangun cinta yang terus menerus. Dan satu lagi Pak, seks itu harusnya menjadi refreshing, membuat kita seger gitu loh Pak. Refreshing, piknik kayak gitu ya. Iya, harus fresh, membuat kita segar, puas, rileks. Kenapa? Karena ada hormon yang mengalir dari hormon bahagia yang keluar. Iya. Nanti itu perlu diperdalam supaya apa sih yang muncul dari situ supaya kita betul-betul sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Tuhan di situ. Ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar menjaga ranjang. Saya berdiri jaga, enggak bisa. Iya. Tapi sungguh-sungguh dibangun kemesraan satu dengan yang lain. Jadi jangan kita ngobrol-ngobrol begini kan semakin pandang-pandangan. Ya, tapi mama jarang pandang saya ya. Papa masa saya harus bilang, Pak aku pandang kau hari ini, kan tidak. Curi-curi pandang lah setiap kali. Curi-curi itu bahaya Ma. Enggak, itu mesra. Oh gitu ya? Iyalah. Berarti saya harus Jadi curi-curi gini juga? Pak, supaya dipandang oleh pasangan, ada tips ya. Supaya dipandang oleh pasangan, jangan pandang dia. Oh. Apalagi kalau laki-laki kan nggak suka dipandang katanya ya. Jadi kalau pas saya nggak mandang, pasti dia akan memandang saya. Itu tipsnya. Berarti pinter itu, sudah belajar ya. Dulu saya pandangin dia, kok saya nggak dipandang-pandang ya. Takut lah, laki-laki dipandangin perempuan itu takut. Kalau saya jalan di depan, saya pura-pura nggak lihat dia supaya dia lihat saya. Jadi mari kita belajar untuk menjaga kekudusan tempat tidur kita supaya tidak dicemarkan dan kita semakin mesra satu dengan yang lain, dan mari bersama-sama kita kembali kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita sehingga pernikahan kita menjadi indah untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan. Jadi sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.